Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bayi Saputra, NPM 22082660021. Di sini saya izin menjelaskan materi mengenai depresi. Jadi, depresi itu sendiri secara definisi adalah gangguan suasana hati yang mempengaruhi pola pikir, keperasaan, dan aktivitas sehari-hari yang terjadi lebih dari 2 minggu dan terjadi terus-menerus. Etiologi dari depresi itu sendiri ada faktor biologis, faktor genetik, faktor psikososial, serta hiperaktivitas sumbu HPA. Apa yang dimaksud dengan faktor biologis? Faktor biologis ini berkaitan dengan neurotransmitter, yaitu kekurangan neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, norepinefrin, yang menyebabkan pasiennya itu akan terjadi gangguan konsentrasi, kelelahan, menurunkan rasa puas, dan stabilitas emosi. Kemudian ada faktor genetik. Nah, faktor genetik ini berdasarkan penelitian sebelumnya disebutkan bahwa orang-orang yang memiliki riwayat keluarga yang mengalami depresi akan meningkatkan resiko untuk orang tersebut terkena depresi. Hal ini berkaitan dengan gen 5-HTTLPR yang merupakan gen yang mempengaruhi regulasi dari serotonin. Kemudian ada faktor psikososial. Nah, faktor psikososial ini merupakan faktor-faktor yang menjadi stresor penyebab terjadinya depresi. Contohnya seperti adanya masalah di dalam keluarga, kemudian masalah dalam pekerjaan yang menyebabkan terjadinya tekanan yang sehingga pasiennya itu akan mengalami depresi. Kemudian dia yang selanjutnya adalah hiperaktivitas sumbu HPA. Nah, apa yang dimaksud dengan sumbu HPA? Sumbu HPA merupakan sumbu hipotalamus pituitari adrenal. Pada pasien yang depresi akan terjadi hiperaktivitas sumbu HPA yang menyebabkan peningkatan produksi kortisol secara kronik. Hal ini mempengaruhi kerusakan neuron di hipokampus, gangguan regulasi emosi, penurunan neurogenesis, serta perburukan mood dan menghambat pemulihan terjadinya depresi. Nah, untuk gejala dari depresi itu sendiri terbagi menjadi dua. Ada yang gejala utama dan ada juga yang gejala tambahan. Nah, gejala utama ini terbagi menjadi tiga. Ada yang mood depresif, kemudian hilang minat, dan pasiennya akan mudah lelah. Kemudian untuk gejala tambahannya, kita singkat dengan kata SIGE-CHAPS. S artinya sleep, pasiennya akan kekurangan waktu tidur. Kemudian interest atau ketertarikan, pasiennya akan ke kekurangan keterkaitan akan sesuatu hal. Kemudian ada guilty. Biasanya pasiennya akan mengalami rasa bersalah. Kemudian juga ada energi. Pasiennya akan sering lemas, kemudian tidak bersemangat. Kemudian ada konsentrasi. Nah, konsentrasi ini pasiennya akan mengalami gangguan konsentrasi, baik itu daya ingat ataupun fokusnya. Kemudian ada A atau appetite. Nah, kalau appetite ini dia pasiennya ini akan kehilangan nafsu makannya. Kemudian ada P, yaitu psychomotor retardation. Nah, kalau psychomotor retardation ini, pasiennya itu akan mengalami beberapa gejala psikomotor. Kemudian ada S atau suicide. Nah, pasiennya akan kepikiran atau akan mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Kemudian, berdasarkan gejala-gejala tadi, kita dapat menegakkan diagnosis berdasarkan kriteria. Ada dua kriterianya. Ada yang berdasarkan PPDGJ-3, ada yang juga yang berdasarkan DSM-5. Nah, kalau misalnya berdasarkan PPDGJ-3, dia membagi depresi menjadi 4 bagian berdasarkan episode depresif. Ada yang episode depresif ringan, yaitu dua gejala utama tadi ditambah dengan dua gejala tambahan. Kemudian ada episode depresif sedang, yaitu dua gejala utama ditambah dengan tiga gejala tambahan. Kemudian ada episode depresif berat tanpa gejala psikotik, yaitu tiga gejala utama ditambah empat gejala tambahan tanpa adanya gejala-gejala psikotik seperti halusinasi, waham, ataupun ilusi. Kemudian ada episode depresif berat dengan gejala psikotik, yaitu tiga gejala utama ditambah dengan empat gejala tambahan disertai dengan gejala-gejala psikotik seperti waham, halusinasi, ilusi, dan juga lain-lain. Kemudian ada yang berdasarkan DSM-5. Di DSM-5 ini kita menyebutnya Major Depressive Disorder, di mana dia akan tegak apabila
ada 5 atau lebih dari 9 gejala yang termasuk ke dalam mood depresif dan anhedonia. Kemudian terjadi lebih dari 2 minggu atau onsetnya lebih dari 2 minggu. Kemudian dia dengan spesifik seperti ansietas, psikotik, musiman, dan juga postpartum. Kemudian eksklusi dihapus, bisa didiagnosis MDD saat pasiennya itu mengalami berduka. Oke, kemudian setelah membahas definisi, etiologi, gejala, dan juga kriteria diagnosis, di sini saya akan membahas mengenai tata laksananya. Nah, tata laksana ini terbagi menjadi dua, ada yang farmakologi dan ada yang non-farmakologi. Yang farmakologi, kita menggunakan obat-obatan antidepresan, yaitu fungsinya untuk menghambat reuptake dari neurotransmitter. Karena pada pasien depresi biasanya neurotransmitternya ini akan mengalami penghancuran yang cepat. Ketika belum dibentuk udah dihancurkan gitu. Nah, untuk antidepresan ini terbagi ke dalam 4 golongan obat. Ada Selective Serotonin Reuptake Inhibitor atau SSRI. Contoh obatnya itu ada fluoxetine, kemudian ada sertralin, kemudian ada citalopram. Fungsinya, cara kerjanya ialah menghambat reuptake serotonin 5-HT di sinaps. Kemudian obat golongan selanjutnya adalah tricyclic antidepresan. Contoh obatnya di sini ada amitriptilin, imipramine, dan nortriptilin. Cara kerjanya adalah menghambat reuptake serotonin dan juga norepinefrin. Kemudian golongan selanjutnya adalah penghambat MAO, yaitu contohnya ada iproniazid, phenelazine, isocarboxazid. Nah, fungsinya yaitu dengan menguraikan zat-zat monoamin atau katekolamin di mitokondria. Oke. Selanjutnya, golongan selanjutnya adalah antidepresan atipikal. Contoh obatnya di sini ada mirtazapin. Cara kerjanya adalah memblokade reseptor muskarinik, adrenoreseptor alfa 1, dan histamin H1. Kemudian, tata laksana non-farmakonya yaitu cognitive behavior therapy, interpersonal therapy, dan psychodynamic therapy. Cognitive behavior therapy adalah terapi untuk mengatasi pikiran negatif dan pola pikir yang pesimis dari pasien. Kemudian ada IPT atau interpersonal therapy. Dia ini fokus pada relasi dan konflik sosial yang dialami oleh pasien. Kemudian ada psychodynamic therapy, yaitu terkait dengan masalah kepribadian pasien ataupun dengan pengalaman masa lalu yang dialami oleh pasien tersebut. Nah, lamanya pengobatan dari depresi ini sendiri terbagi menjadi 3 fase. Ada fase akut yang lama pengobatannya itu sekitar 6 sampai 8 minggu. Kemudian ada fase lanjutan yaitu lama pengobatannya 4 sampai 6 bulan. Dan juga fase maintenance yaitu lebih dari 1 tahun. Kemudian untuk prognosis dari penyakit depresi ini sendiri, dia jika cepat ditangani itu akan sembuh dalam 3 bulan. Tetapi jika tidak, dia membutuhkan waktu 6 hingga 12 bulan. Dan sekitar 20 hingga 35% pasien ini mengalami gejala residual, yaitu gejala yang tersisa walaupun pasien sudah dinyatakan sembuh. Misalnya, pasiennya sudah dinyatakan sembuh, tetapi pasien eh, sering mengalami gangguan kognitif, seperti pasiennya bakalan sering lupa, atau mungkin daya ingatnya kadang-kadang terganggu, fokusnya terganggu, konsentrasinya terganggu, pasti ada gejala yang tersisa. Dan gejalanya itu tidak benar-benar hilang keseluruhannya. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai depresi. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.